Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Yasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna Lutan laminal mursalin. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Thumma dammarna al-akharin. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa billayli afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz, ustazah di Panti Asuhan Ahmad Yani yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Haji, Ibu Hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan terutama santriwan santriwati di Panti Asuhan Ahmad Yani yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan pahala, keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari apa ya, saya lupa Ustadz. Hari ini hari Ahad. Beberapa hari yang lalu saya di WA, Ustadz, bisakah memberi tausiah oleh beliau? Ustadz Beni, saya sampaikan, Ustadz, saya ini guru kimia. Tenang saja, karena nanti yang diberi tausiah ini santriwan santriwati, kasih motivasi. Gasaan santriwan santriwatinya sepuh-sepuh. Ustadz Beni menjebak saya ini. Rupanya santriwan santriwatinya luar biasa, bapak-bapak ini ya. Mudah-mudahan setiap putaran roda kendaraan Bapak Ibu melahirkan pahala. Setiap langkah kaki Bapak Ibu dari yang jauh-jauh melahirkan pahala.
Jadi nanti Bapak Ibu kalau saya cuekin, saya minta maaf ya, saya lebih suka bicara dengan yang di belakang ini. Santriwan santriwatinyan gitu ya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Sutardi, saya salah satu guru di MAN Kota Singkawang, biasa dipanggil Pak Tardi. Kalau terjadi sesuatu yang darurat dipanggil Di saja, Di, nah saya datang, gitu ya. Alhamdulillah, saya suami yang berbahagia karena istri saya 2, anaknya anaknya 2, istri saya 1. Ya, jadi ya, saya suka menjebak ya. Istri saya 2, anaknya, dan saya adalah orang paling ganteng kalau di rumah karena 2. Mana tadi yang Kori ya? Nah, Mas, anak saya 2 perempuan semua. Ada yang sudah agak besar, Mas ya. Ini Bapak Ibu, ini calon menantu idaman. Bacaan Qur'annya sejuk sekali. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya menerima amanah dari Pak Beni ini? Ada 3 motivasi saya, Bapak Ibu, kalau saya memberikan kultum atau apa saja. Yang pertama, Bapak Ibu, nasihat menasehati dalam ketakwaan dan kesabaran itu merupakan salah satu ciri orang-orang yang tidak merugi. Nah, ini ada dalam Al-Quran ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi untuk menegakkan agama, untuk menyebarkan agama, tidak ada cara lain kecuali saling nasihat menasihati, supaya kita selalu berada di jalan yang benar. Yang ketiga, menurut teori fisika, nah ini saya banget. Suara itu untuk sampai ke yang menangkap itu perlu waktu, karena suara itu ada kecepatan rambat bunyi namanya. Dan telinga yang akan menangkap nasihat saya adalah yang paling dekat telinga saya sendiri. Jadi kalau saya menyampaikan nasihat, suara yang akan saya tangkap, yang akan menangkap suara saya, yang paling dekat adalah telinga saya sendiri. Maka ketika saya memberikan hal-hal baik, bibir saya mengungkapkan hal-hal baik, pada dasarnya yang paling dekat menangkap suara saya adalah saya sendiri. Nanti baru ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengambil hikmah, alhamdulillah. Bapak Ibu, jadi saya mengikuti apa yang diamanahkan oleh Pak Beni. Saya memberikan kultum kepada santriwan santriwati. Nanti Bapak Ibu tinggal mengambil hikmahnya. Saya termasuk yang berbahagia pagi hari ini. Tadi saya semangat sekali datang ke sini karena saya akan bertemu dengan orang-orang yang Rasulullah katakan sebagai orang-orang terbaik. Rasulullah itu menyampaikan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Di pondok pesantren, di panti asuhan, anak-anak selalu diajarkan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber ilmu otentik, sumber ilmu yang langsung berasal dari pencipta dunia, yang kalau kita mengkajinya menggunakan seluruh potensi akal kita, banyak sekali yang tidak bisa kita ungkap. Saking O2N-nya kita. O2N itu on. Saking terbatasnya kita. Sehingga
perlu ribuan tahun untuk bisa membuktikan bahwa apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu benar. Contoh, di dalam surat At-Tin, Allah mengungkapkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Baru kemudian orang-orang, wow, ini ternyata benar. Itu setelah mengetahui jumlah sel sperma yang dikeluarkan oleh seorang calon ayah. Jadi ternyata pada penciptaan manusia itu, Bapak Ibu, tidak usah dibayangkan ya. Santriwatinya tidak usah dibayangkan. Ternyata Allah itu menyeleksi dari miliaran calon kita, kemudian 999 jutanya, 999.999 calon kita itu mati. Yang jadi hanya satu, dan itu jadi kita. Jadi 1 miliar atau 500.000 sampai 1 miliar sel sperma itu berenang mendekati ovum, semuanya mati kecuali satu yang kemudian jadi kita. Ini adalah seleksi yang partisipasinya paling besar. Indonesian Idol itu 200.000 saja. Apalagi kalau seleksi calon presiden, hanya 3 atau 4 pasang saja. Tapi Allah mau menciptakan kita yang diseleksi 1 miliar, sisanya mati, yang jadi satu, pasti satu itu yang paling unggul dan paling baik. Hasil seleksinya luar biasa. Sehingga Allah, apapun bentukmu, Allah sudah jamin bahwa kita adalah makhluk terbaik. Fi ahsani takwim. Oleh karena itu, santriwan santriwati, kalau Allah sudah menseleksi calon kita, kemudian hanya satu yang jadi kita, maka hanya satu cara untuk mempertahankan keunggulan itu, yaitu menjadi unggul. Nah, hari ini saya akan coba bagi trik supaya kita jadi unggul. Unggul itu tidak harus hebat sekali, tidak. Tapi kita berbeda dari yang lain, itu sudah merupakan keunggulan. Yang pertama, kita harus punya obsesi. Orang yang tidak punya obsesi, maka dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Obsesi terbesar kita apa, Bapak Ibu, sebagai seorang muslim? Masuk surga. Obsesi terbesar kita adalah masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu obsesi terbesar kita. Betul ya Bapak Ibu? Nah, untuk mempunyai semangat melakukan apa yang akan mengantarkan kita ke surga, kita harus punya obsesi itu. Ya Allah, saya ingin ke surga. Dan Allah sudah tunjukkan cara-caranya. Maka nanti kita akan semangat untuk menempuh cara itu. Saya punya obsesi jadi dokter. Maka kita akan punya semangat untuk menempuh jalan supaya kita jadi dokter. Saya punya obsesi jadi suami tangguh. Nah, misalkan. Wah, sudah konotasinya sudah aneh nih. Ibu-ibu sudah mulai suami tangguh. Maka kita akan menempuh cara supaya kita menjadi suami yang tangguh. Bekerja dengan benar. Kemudian menafkahi keluarga dengan baik, tidak lebih suka keluar rumah ketika tidak ada aktivitas, karena punya prinsip baiti jannati, bukan kafe jannati. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang suka keluar, lebih suka nongkrong di luar ya kan, main catur sampai jam 3 malam baru pulang, begitu ya. Lebih bagus di rumah Bapak Ibu. Di rumah ngobrol dengan anak, kemudian kalau ada anak sedang menonton sesuatu yang seharusnya tidak ditonton, didampingi. Meskipun nonton film kartun itu ternyata kadang perlu dijelaskan supaya jadi nilai-nilai baik. Nah, yang pertama apa tadi?
obsesi. Kita harus punya obsesi. Kalau kita sudah punya obsesi, langkah keduanya adalah tekun menjalankan syarat-syarat supaya obsesi itu tercapai. Nah, ini kunci yang kedua, tekun menjalankan syarat-syarat supaya obsesi itu tercapai. Contoh, kalau kita ingin jadi dokter, maka mulai saat ini kita harus sudah merasa sebagai seorang dokter. Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, maka mulai hari ini kita sudah harus memantaskan diri bahwa kita ahli surga. Di dalam surga itu tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat. Nah, berarti hari ini, mulai hari ini kita harus memantaskan bicara yang baik atau diam. Tidak mudah mengumpat. Anak tidak bisa mengerjakan PR, bodoh lalu kau gitu ya. Dan itu sering kita lakukan. Nah, kita introspeksi bareng-bareng ini Pak, saya juga orang tua masalahnya ya. Memanggil panggilan terhadap anak dengan panggilan-panggilan yang tidak benar. Nah, di surga itu tidak ada umpatan, tidak ada kalimat-kalimat yang sia-sia. Nah, kalau obsesi kita ke surga, maka mulai hari ini kita harus, oh saya ini ahli surga. Kalau saya ahli surga, maka apa-apa yang saya lakukan harus mencerminkan penduduk surga. Begitu. Oh saya mau jadi guru yang baik. Maka mulai hari ini kita harus melakukan syarat-syarat untuk menjadi guru yang baik. Kalau cita-citanya jadi guru, disiplin, bangun pagi, belajar bicara, karena nanti guru harus banyak ngomong. Jadi guru, kata-kata E-nya lebih banyak dari kata yang diucapkan. Nah, siswanya bosan. Jadi pagi hari ini Anda harus latihan tuh. Kalau mau jadi guru yang baik, Anda harus memantaskan atau melakukan syarat-syarat untuk jadi guru yang baik. Saya mau jadi bidan. Nah, berarti Anda harus mulai hidup bersih. Dari sekarang, Pak, saya masih SMP, Pak. Enggak apa-apa. Bahwa Anda sudah jadi bidan sebelum jadi bidan. Begitu. Saya mau jadi polisi. Pasti itu. Maaf, Pak polisi ya. Betul. Saya mau jadi polisi. Itu pasti dari SMP-nya sudah jaga kesehatan. Saya punya kawan. Masuk pilot, Pak. Itu saya belajar matematik di Sintang itu, dia lari di lapangan terbang yang nggak kepake berkali-kali, bolak-balik, padahal belum jadi pilot. Tapi dia memantaskan diri, nanti saya jadi pilot, saya sudah siap. Dari SMP, lari. Kerjaannya lari. Dan sekarang sudah jadi pilot penerbang di Kalimantan Timur. Jadi begitu. Obsesi akan menuntun kita. Yang ketiga, waktunya sampai jam 9. Oh. Yang ketiga, kalau orang Singkawang sering bilang tuh begini, the great aim of education, wah, orang Singkawang, is not knowledge, but action. Tujuan utama dari pendidikan itu bukan pengetahuan, tapi tindakan. Dan ini orang yang ngomong begini itu mencontek apa yang Rasulullah sampaikan. Bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Dan ini Bapak Ibu, yang paling berat dilakukan oleh muslim adalah mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakannya. Contoh, saya sering dapati, ini di MAN, apalagi di SMA atau SMK, saya yakin lebih banyak kasusnya. Anak MAN itu tidak ada yang tidak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib bagi yang sudah balik. Tapi ternyata mereka belum bisa menjaga sholat. Atau paling sering dapat kasus Pak Polisi. Di Indonesia itu tidak ada yang tidak tahu kalau lampu merah harus berhenti.
Pengetahuannya semua sudah tahu. Apakah tindakannya sesuai? Tidak, Pak ya. Termasuk kita. Pakai songkok, pakai sorban, begitu lampu merah, lampu hijau kita ngebut dari jauh. Sudah kena lampu kuning, tetap saja. Lampu merah, tetap saja. Dan itu muslim yang melakukan. Nah, nanti betul nggak Pak Ardi? Betul ya? Pakai sarung, kan? Yang lebih sadis lagi, pakai sarung, bawa helm. Yang dipakaikan helm bukan kepala, lututnya. Helmnya diletak di lutut, Pak. Ini Pak Haji nak kemana nih? Kenapa lututnya lebih berharga dari kepalanya gitu ya? Saya sering. Sudah banyak tuh ilmu yang kita ketahui, tapi sedikit sekali yang bisa kita amalkan. Nah, kalau mau sukses, begitu dapat ilmu sedikit, coba amalkan semampu kita. Tidak ada yang tidak tahu siswa itu kalau disiplin itu penting. Tapi begitu mau masuk keman, telat. Pengetahuannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bahkan kadang ada siswa yang sadis. Dia sudah niat telat dari awal, sehingga di atas motor itu dia sudah siapkan tuh berpuluh-puluh alasan sambil mikir. Ketemu Pak Sutardi alasannya nanti ini. Hari Rabu ketemu Pak Tardi alasannya B. Hari Kamis ketemu Pak Sutardi alasannya C. Kalau kita baca buku No Excuse, penulis itu mengatakan orang-orang calon gagal. Nah ini boleh dijadikan status WA pagi ini. Kalimatnya bagus. Orang-orang calon gagal itu mencari-cari alasan untuk berhenti. Orang-orang calon sukses berhenti cari-cari alasan. Pak, saya ini tinggal di panti, Pak. Kadangkala kesulitan ekonomi. Bagaimana mungkin saya punya cita-cita tinggi? Nah, ini orang calon gagal. Cari-cari alasan untuk berhenti. Kalau orang sukses, berhenti cari-cari alasan. Saya tinggal di panti hari ini, maka nanti saya akan menjadi pemimpin Singkawang. Nah, begitu. Semangat. Kalau kita berpikir bisa, maka otak kita akan mencari cara supaya bisa itu terwujud. Tapi kalau otak kita mengatakan, saya tidak bisa, maka otak kita akan berhenti cari cara. Ya sudah, Anda tidak bisa. Begitu. Jadi, lakukan apa yang sudah kita ketahui. Yang keempat, hati-hati dengan era disrupsi. Terutama teknologi informasi. Teknologi informasi itu hal baiknya banyak, hal buruknya lebih banyak. Saya seminggu ini lagi rada sebel dengan anak saya, karena kalau anak saya mau memberi sesuatu, itu sekarang punya gaya baru. Dia bilang, Abi, kenapa? Dikasih info, Abi. Gara-gara nyontek TikTok. Di TikTok itu ada kalimat, dikasih info. Gitu. Apa ya? Lupa saya. Betul ya? Dikasih info masih, begitu kan? Terus anak saya itu kalau saya suruh apa-apa sekarang itu pakai gaya dulu. Mbak, saya sudah pulang sholat asar nih dari masjid. Dia belum sholat asar, masih main sepedaan. Saya panggil, Mbak, sholat asar dulu. Dikerjakan, tapi dengan gaya TikTok. Main dulu, gini. Rasa mau tak jitak loh. Menemui enggak putra putri bapak ibu? Ya sama, berarti senasib kita. Pak cucu, ada ya Ustaz? Hati-hati. Itu anak saya, Pak. Hanya saya beri waktu untuk pegang gadget hari Sabtu dari jam 5 sore sampai hari Minggu jam 5 sore. Sudah errornya, naudzubillah min dzalik. Bisa bayangkan kalau Anda, para pelajar, 24 jam berinteraksi dengan gadget. Ada, saya lupa tokoh yang menyampaikan, antara Pak Kamarudin Hidayat atau Aziumadri Azro. Beliau mengatakan gitu,
Smartphone itu hanya akan benar-benar smart kalau berada di tangan orang yang smart. Boleh ditulis di status WA. Smartphone, telepon pintar, itu hanya akan benar-benar pintar kalau berada di tangan orang yang pintar. Kalau kita tidak memanage telepon yang kita pegang, telepon pintar yang kita pegang, kita bisa mubazir waktu. Bahkan kita bisa terjerumus pada maksiat. Dalam keadaan kita sendiri, yang dilihat adalah TikTok dengan berbagai tampilan yang luar biasa. Nah, Anda manage it. Era disrupsi. Tadi salah satu nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Arnadi adalah wala tubazir tabziro. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dan mubazir itu bukan hanya harta. Anda gulak-gulik di tempat tidur, mainkan Android tok, itu sudah bentuk kemubaziran. Sehingga kalau kita di sekolah, Pak, ini banyak yang guru ya, mengaktifkan peserta didik itu berat. Setelah 2 tahun pandemi ini, Pak, betul ya? Anak disuruh saling menyapa saja, itu berat. Suruh mengucap salam ketika ketemu gurunya, itu berat. Karena apa? 2 tahun mereka bertemunya laptop, gadget. Dan itu bisa diakses sambil baring. Kemarin ketika kami melakukan senam bersama, itu susah mereka untuk mau bergerak. Nah, ini tugas kita. Tugas kita bareng-bareng. Tadi saya menyampaikan salah satu ayat bahwa orang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kalau bisa Bapak Ibu sudah bisa baca Quran, selain Bapak Ibu titipkan ke TPA untuk belajar sosialnya, ajari putra-putri Bapak Ibu baca Quran. Dan Bapak Ibu yang mengajarinya. Supaya apa? Supaya kedekatan gitu. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Punya obsesi. Yang kedua, laksanakan obsesi itu. Seolah-olah Anda sudah mau jadi itu. Sehingga apa yang kita jalani sehari-hari sesuai dengan obsesi kita. Yang ketiga, lakukan apa yang sudah kita tahu. Yang keempat, hati-hati dengan teknologi informasi. Waktunya sampai jam berapa, Ustaz? Biasanya jam? Oh. Yang kelima, kuasai keterampilan komunikasi. Kuasai keterampilan komunikasi. Tadi saya sudah mencontohkan. Sepintar apapun Anda, kalau tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di kepala Anda, maka Anda tetap akan dinilai tidak tahu. Contoh, Anda sudah jadi ahli teknik sipil, pandai menggambar, gambarnya sempurna, ukuran panjang, lebar, dan seterusnya, jumlah bahan, desainnya sudah oke. Kemudian Anda harus presentasi, tolong jelaskan gambar Anda untuk bisa menang proyek. Kok kemudian Anda tidak bisa jelaskan gambar Anda, maka Anda gagal. Sehingga Bapak Ibu itu akan resah kalau Anda sudah 2 tahun nggak bisa ngomong. Mama, papa belum bisa berucap, itu Bapak Ibu, wah, doanya saya yakin hari-hari adalah, ya Allah, lancarkanlah anak saya untuk bisa bicara. Maka komunikasi. Saya cerita sedikit, saya kalau di Indonesia insya Allah lancar komunikasi. Saya menjadi orang on ketika pergi ke luar negeri. Waktu itu ke Turki 10 hari. Di situ kita betul-betul jadi orang O2N, Pak. Para pejabatnya ngomong pakai bahasa Turki, penerjemahnya pakai bahasa Inggris. Susah itu, karena kita tidak bisa menguasai komunikasi. Maka untuk bisa hebat, kuasai komunikasi. Komunikasi yang mana, Pak?
Kalau Rasulullah bilang komunikasi yang menjadi objek dakwah kita. Nah, sekarang kalau Anda mau berada di Singkawang, Anda harus betul-betul kuasai bahasa orang Singkawang supaya ketika ceramah nyambung. Kalau Anda mau ke Pontianak, nah, kuasai bahasa orang-orang Pontianak supaya dakwah yang kita sampaikan nyambung. Kalau Anda mau berdakwah dengan orang Inggris, kuasai bahasa Inggris. Kalau Anda mau berdakwah kepada para siswa, kuasai bagaimana cara berdakwah atau komunikasi anak-anak. Begitu. Saya pernah kena batunya gara-gara tidak bisa komunikasi. Tahun 2005, itu saya pertama kali di Skip Lama, Jalan RA Kartini. Ngontrak. Di belakang rumah saya ada warga Tionghoa. Warga Tionghoa itu kalau bicara keras seperti saya ngomong. Kau tuh makan tolen, begitu. Dia marahkan. Lalu saya bilang ke istri saya, Bunda, di Singkawang ada makanan namanya tolen, kita coba cari. Makanan apa tuh, kata istri saya. Ada anak di belakang itu, dia dimarahin gara-gara sering makan tolen. Kayaknya karena disukai anak-anak, tolen itu pasti makanan enak. Kita cari. Carilah Pak, untung nggak nanya. Nah, untung nggak nanya. Kalau nanya, dah malu dah. Keliling kan, ada pisang dibungkus terigu. Iya, itu molen, bukan tolen ya. Cari lagi di makanan, mana jual tolen, tidak ada. Hari Minggu depan rumah itu ada tukang jual bubur nasi. Untung nanyanya ke beliau karena sudah akrab kan. Nek, tolen itu makanan apa? Ya Allah Pak Guru, tolen itu bukan makanan. Tolen itu terus-terusan hanya makan. Nah, itu namanya tolen. Taunya saya kan makan nasi, makan kue, makan tolen. Hanya satu kata. Gara-gara nggak tahu komunikasi bahasa setempat, error. Maka Anda harus terampil komunikasi. Apalagi kalau mengkomunikasikan ilmu. Anda harus sistematis. Ngajarin fisika, E-nya tadi, lebih banyak dari rumus yang diajarkan. Siswa Anda ngitung E. Pak Sutardi ngomong E sekali, 2 kali, 3 kali, gitu. Tidak diperhatikan rumusnya. Saya ngajar kimia, ngomong E-nya lebih banyak. Makanya latihan. Ada latihan Ustadz di Ayani, ada latihan muhadharah Ustadz di surah ini. Boleh dilatih. Pokoknya kamu ngomong, tahu satu ayat sampaikan. Begitu. Sampaikan ke kawan-kawannya. Itu untuk melatih supaya kita berani untuk bicara di depan umum. Karena tadi itu kuncinya. Ad-dinu an-nasihah. Kita harus terampil memberikan nasihat dengan hikmah. Menyampaikan tetapi tidak menggurui. Nah, itu yang agak berat. Keterampilan komunikasi. Nah, kira-kira itu Ustadz Benny, motivasi yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kepada bapak-bapak yang saya cuekin, karena memang Pak Benny dalam tanda kutip menipu saya. Nanti Ustadz, santri-santri saja. Gak saang santrinya sudah sepuh-sepuh. Santri bermutu, kata Ustadz. Santri bermuka tua. Tapi saya minta maaf sekali Bapak Ibu, bukan bermaksud menggarami air laut. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Ustadz Arnadi dalam sholatnya sudah penuh, dan itu nasihat yang luar biasa. Nasihat pertama, jangan sekutukan Allah, ya. Yang kedua, taat kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Jangan ngomong saja nggak boleh. Kalau begitu nyentil boleh, ngomong saja nggak boleh, apalagi nyentil orang tua, ya. Dan ini banyak banget Bapak. Saya termasuk di rumah saya. Ini PR kita semua. Dan itu mempercepat kiamat, Bapak. Kiamat itu tidak akan datang sampai ibu-ibu melahirkan majikannya.
Hati-hati kalau agak tegas saja kepada anak-anak. Anak saya, ini anak saya sendiri, kalau saya sedang menyapu, dia sedang main gadget, itu kan jadi autis tuh main gadget tuh ya. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Enak saja dia duduk di kursi, lalu kakinya diangkat, kita nyapu di bawahnya. Ada yang menemui begitu? Tegur. Pegang sapunya, kamu sapu. Pak, itu bukan pendidikan modern. Pendidikan modern itu tidak boleh melarang anak. Di Al-Quran banyak sekali larangan. Lah, jangan, begitu. Itu pendidikan sekuler yang kalau kita ikuti, kita betul-betul jadi pembantu bagi generasi-generasi saat ini. Kita harus tegas. Jangan main sepeda ya di sebelah kanan. Itu kalimat jangan itu kalau bagi ahli pendidikan sekuler itu nggak boleh. Harus diganti. Kalau naik sepeda di sebelah kiri ya, begitu kalimatnya. Padahal kadangkala memberi nasihat dengan keras itu penting. Ibarat orang sudah berada di tepi jurang, tidak mungkin kita, hai nak, kamu sudah di tepi jurang, silahkan balik kanan. Tidak. Anak sudah berada di tepi jurang, cara nasihatnya tarik dengan kuat. Anak sudah sering main HP, dikasih tahu nggak mau tahu, ambil HP-nya. Nangis-nangis, lebih bagus nangis sekarang daripada nangis pada saat mereka besar. Ada orang tua saya, kenapa tidak sholat subuh? Tidak dibangunkan. Ibu, kenapa tidak bangunkan? Saya lihat wajahnya begitu imut saat pagi itu, Pak. Saya nggak tega bangunin. Ada orang tua yang tidak tega bangunkan anaknya sholat subuh. Padahal logikanya, Pak, tidak sholat subuh itu berarti anak berdosa. Kalau sudah balik. Kalau anak berdosa, konsekuensinya dibakar. Coba logikanya. Kalau anak lagi tidur, kemudian rumah bapak ini kebakaran. Kira-kira bapak lebih tega membangunkan anak atau membiarkan anak tetap terbakar? Bangunkan pasti. Itu kebakaran di dunia. Sholat tidak sholat subuh itu kebakarannya di akhirat. Dan kita, aduh sayang Pak, kasihan dia. Bangunkan sebelum subuh. Tepok. No, yuk bangun. Bunda sudah bangun. Begitu. Nah, kita harus tegas. Nah, begitu. Banyak anak yang belum paham bahwa membiasakan mereka untuk sakit saat ini itu sebenarnya baik untuk mereka. Jarang sekali. Kalau kita dulu, Pak, jadi santri, melihat gurunya bawa buku, bawa infokus, bawa tas, kita ada di belakangnya, itu kita akan bilang, Pak, ada yang bisa dibantu, Pak? Gitu. Dulu, waktu kita jadi santri, ya Ustaz ya, ada guru kerepotan memasang infokus, itu segera maju tuh. Kalau sekarang, jangan harap. Kecuali kita perintahkan. Cuek. Termasuk anak sendiri. Anak kita makan, letakkan di tempat pencucian. Nanti yang nyuci, mamanya. Jangan lakukan itu, Pak. Suruh mereka nyuci paling tidak barang-barang mereka sendiri. Gelas, piring, suruh nyuci. Makanya beruntung Anda yang tinggal di panti, tinggal di pondok, tinggal di pesantren. Anda sedang dibiasakan untuk sukses di masa depan. Amin. Amin. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bukan menggarami air laut. Mohon maaf, ini banyak guru-guru saya, Ustadz Arnandi. Minta maaf kalau yang saya sampaikan tidak berkenan. Saya lebih cenderung menyampaikan ini kepada anak-anak kami yang ada di belakang. Terima kasih, demikian. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Pak. Oh ya, terima kasih.